Perkenalkan, nama saya Miftahul Afif Fahrudin dari kelas SKR Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknologi ICT yaitu remote sensing. Remote sensing adalah salah satu metode pengamatan atau pengukuran unsur-unsur spasial permukaan bumi. Metode yang sangat efektif dan efisien ini banyak memiliki varian dalam menyediakan rekaman data spasialnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan data rekaman sensor-sensor terkait hingga produksi akhir data spesial atau hard copy, dilakukan proses-proses pengolahan citra digital. Dalam kaitan ini hadir AirMapper dengan peran sentralnya. AirMapper adalah salah satu perangkat lunak pengolahan citra digital. Perangkat lunak yang dilengkapi dengan user interface atau user friendly dan memiliki hampir semua fungsionalitas. Pengolahan citra digital ini sangat mudah dan praktis untuk digunakan oleh setiap pengguna, tidak terkecuali seorang pemula sekalipun. Selain itu, di dalamnya terdapat fasilitas help and online tutorial yang dapat memudahkan para pemakainya. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak peluncuran versi awalnya, AirMapper telah merebut hati setiap praktisi bidang-bidang remote sensing dan digital image processing. Sumber tenaga komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Jadi, alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Peningkatan suhu kemudian akan diserap oleh bagian tertentu dari alat untuk berubah menjadi energi, sehingga alat untuk memotret perlu menampung lebih banyak cahaya matahari di waktu siang supaya bisa beroperasi atau berfungsi selama 24 jam, baik itu di siang hari maupun malam hari. Atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Sebab kondisi atmosfer menentukan seberapa besar dan seberapa banyak sumber tenaga bisa diserap oleh alat tersebut. Apabila cuaca sedang mendung dan berawan, maka bisa memperkecil jumlah sumber tenaga yang diserap oleh alat. Demikian halnya jika ada gangguan lain pada atmosfer. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Molekul-molekul ini bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan alat untuk memotret dari udara. 3. Interaksi antara tenaga dan objek. Komponen ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Jadi, setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum, dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap, begitu juga sebaliknya. Jadi, pada saat telah digunakan untuk memotret gunung yang puncaknya tertutup oleh salju, maka hasil fotonya cerah karena salju memiliki daya pantul yang tinggi. Sebaliknya, saat dipakai memotret gunung yang puncaknya tertutup lahar, maka hasil fotonya lebih gelap karena lahar ini punya daya pantul yang rendah. 4. Sensor dan wahana. Selanjutnya adalah sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasinya, sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek, atau menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju objek. Sensor ini adalah alat khusus yang dipasang pada wahana, sehingga saat mendeteksi sebuah objek akan menunjukkan tanda. Adapun wahana ini adalah tempat alat foto dipasang, yakni bisa di pesawat, satelit, dan lain sebagainya. 5. Perolehan data. Penginderaan jauh juga punya komponen bernama perolehan data. Sesuai namanya, komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Bentuk atau jenis data yang diperoleh secara umum ada dua. Pertama adalah data manual yang diperoleh melalui proses interpretasi citra. Data kedua adalah data numerik yang diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus yang tertanam di sebuah komputer. 6. Penggunaan data. Komponen akhir dari penginderaan jauh adalah penggunaan data. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Proses penggunaan inilah yang menjadi komponen akhir dari teknologi penginderaan.
Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada tidaknya manfaat yang diperoleh dari data yang didapatkan. Jika tidak digunakan, maka manfaatnya tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Bidang kehutanan, penginderaan jarak jauh dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan hutan. Satelit yang berfungsi melakukan penginderaan jarak jauh untuk tata guna hutan adalah ERS atau Earth Resources Satellite. Kegiatan penginderaan jarak jauh diperlukan dalam upaya pengendalian pemanfaatan hutan. Hal ini karena penginderaan jarak jauh dapat memberi informasi seberapa banyak bidang hutan yang sudah dimanfaatkan, yang belum, dan atau yang sudah gundul.